Halo semuanya, perkenalkan, saya Puncak Adi Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Sebenarnya apa sih cybercrime itu? Pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Namun kali ini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan cybercrime dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, mengapa cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dan bagaimana solusinya? Poin kedua, dalam kasus di Indonesia, banyak terjadi kejahatan cybercrime, bagaimana penanganan yang tepat untuk menghindari dan menangani kejahatan cybercrime yang terjadi pada pribadi? Dan yang ketiga, dalam kasus di Indonesia banyak penipuan teman gadungan di WhatsApp dan bagaimana solusinya. Baik, kita akan mulai pada poin yang pertama. Mengapa cybercrime banyak menyerang bisnis kecil? Baik, yang pertama adalah kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya proteksi dan keamanan data. Cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dikarenakan sebagian besar bisnis kecil kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya proteksi dan keamanan data perusahaannya, sehingga sering menjadi sasaran empuk atau target utama serangan cybercrime, terutama pencurian data yang dilakukan oleh hacker. Alasan selanjutnya adalah modal terbatas pada bisnis kecil. Pembagian anggaran yang hanya berfokus pada pembiayaan core bisnis menyebabkan sebuah bisnis kecil setengah hati dalam membiayai support bisnisnya, seperti pengadaan, pengelolaan, serta pemeliharaan infrastruktur baik hardware dan softwarenya. Selanjutnya adalah adanya budaya BYOD. Membawa peralatan kerja seperti laptop sendiri memang menjadi hal yang lumrah dalam bisnis skala kecil. Hal ini dikarenakan terkait dengan penghematan anggaran pengadaan barang dan efisiensi. Namun, hal ini justru membawa dampak negatif terkait keamanan informasi perusahaan tersebut. Serangan cyber bisa saja terjadi tidak hanya dari pihak eksternal, namun juga dari pihak internal atau berasal dari karyawan suatu perusahaan itu sendiri. Budaya BYOD ini mengakibatkan tidak adanya kontrol atau standarisasi bagi perusahaan dalam menjaga sistem informasinya dan sangat memudahkan serangan cybercrime masuk. Dan alasan yang terakhir mengapa bisnis kecil sering diserang oleh cybercrime adalah akses kontrol yang tidak ketat. Keamanan yang hanya mengandalkan password sangat mudah diretas. Begitu pula website yang mengandalkan satu sistem keamanan saja membuat bisnis kecil tidak mampu menghadapi serangan-serangan cybercrime. Akses yang tidak berlapis dan tidak bervariasi ini menyebabkan bisnis kecil sangat mudah diretas. Lalu bagaimana solusi agar bisnis kita tidak diserang oleh cybercrime? Berikut adalah beberapa solusi yang dapat kalian gunakan agar bisnis kalian terhindar dari kejahatan cyber. Mengubah pola pikir bahwa keamanan informasi merupakan hal yang tidak penting. Gunakan aplikasi password untuk akses yang lebih ketat. Update semua infrastruktur hardware maupun software. Lakukan backup semua data secara rutin dan berkala. Selalu monitor aktivitas website Anda. Dan percayakan pada provider yang terverifikasi keamanannya. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua. Bagaimana cara menghindari cybercrime pada diri pribadi? Berikut adalah beberapa solusinya. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara agar terhindar dari penipuan teman gadungan di WhatsApp. Penipu bisa muncul dengan berbagai wajah. Mereka dapat berpura-pura menjadi teman atau kerabat dekat kamu, yang mengaku sangat membutuhkan uang dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal dengan aplikasi WhatsApp.
Dengan alasan sedang terkena musibah seperti baru saja dirampok, dipenjara, atau bahkan dirawat inap. Mereka dapat mengarang alasan dan meyakinkan kita untuk mengirimkan sejumlah uang. Jika kamu tidak ingin menjadi korban, pertama-tama, perhatikanlah bahasa yang coba ditiru si penipu. Gaya percakapan yang digunakan mungkin berbeda, seperti tutur bahasa yang dipilih, cara mereka menjelaskan situasi, dan hal kecil lainnya yang membuat kita ragu. Jangan lupa pula, untuk menanyakan informasi tambahan dari sumber yang terpercaya. Setelah kamu mengetahui bahwa ini salah satu modus penipuan, laporkan atau kamu dapat memblokir pengguna tersebut. Nah, berikut adalah penjelasan saya mengenai kasus cybercrime dan bagaimana cara menanganinya. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi.